Banyak gelar yang saya peroleh, tapi yang gelar yang terbaik itu adalah saya dipilih sejak dalam kandungan ibu saya dikuduskan dan dijadikan anak Allah. Saya kira itu gelar yang terhormat ya. Firman Tuhan itu penting ya, karena dia adalah orang dasar, orang Kristen ini kan keyakinan dasar Alkitab. Kenapa kita tahu Tuhan Yesus datang ke bumi, Tuhan Yesus mati itu di kayu salib, Tuhan Yesus setelah dibangkitkan dari kematian, yang percaya bisa dapat hidup yang kekal atau Roh Kudus. Itu semua adalah tercatat di Alkitab. Jadi dasar keyakinan orang Kristen itu Alkitab. Jadi sayang sekali kalau Anda tidak baca Alkitab, cuma dengan khotbah dari pendeta ya, atau kesaksian-kesaksian, itu sayang sekali. Jadi firman Tuhan yang menguatkan iman kita. Jadi kalau waktu saya lemah, saya orang yang logikanya kuat ya. Karena saya juga akademis, saya memiliki 7 gelar doktor kehormatan ya. Mulai dari Airlangga, UGM, sampai Andalas, sampai UNTAD, dan 3 di luar negeri. Dan saya sendiri sekolah, 2019 saya lulus S3 ya, dengan IPK 3,96. Saya bahas soal ekonomi. Master saya GPA-nya 4.0 ya, 4,0. Jadi itulah saya juga seorang akademis. 9 orang sekolah S3 di UGM, 8 orang drop out. Jadi mak saya sendiri yang lulus, makan 3 tahun lebih 20 hari. Jadi saya merasa kepuasan di akademis ya. Saya dapat gelar profesor dari SMU Singapura dan Taipei University ya, di 2 universitas ini yang memberikan saya gelar profesor. Jadi itulah saya dapat Datuk Sri dari Sultan Pahang yang sekarang anaknya menjadi agung di negara Malaysia ya. Banyak gelar yang saya peroleh, tapi yang gelar yang terbaik itu adalah saya dipilih sejak dalam kandungan ibu saya dikuduskan dan dijadikan anak Allah. Saya kira itu gelar yang terhormat ya. Waktu saya diundang ya, saya ingat lagi 15 tahun, 20 tahun yang lalu saya pernah diundang Edi Sari Atmaja ya, yaitu pemilik SCTV di rumahnya bagi sharing firman Tuhan. Setelah sharing selesai, saya terima amplop. Ya, saya buka amplopnya 250.000 rupiah ya. Saya bukan karena dikit ya, saya kasih tahu panitia yang bilang, saya tidak biasa nih terima amplop ini. Dia bilang, enggak, ini sudah aturannya. Jadi saya terima, tapi saya terharu ya, saya pikir Tuhan mengapresiasi pelayanan saya ya. Meskipun cuma 250.000 rupiah, kalau makan bakmi Orpa cuma mungkin dapat 3 atau 4 aja ya. Tetapi saya keluarkan 200 juta karena saya dengar kesaksian dari seorang hamba Tuhan perempuan dari Nias dan hidupnya susah. Jadi saat itu saya sumbang 200 juta. Itu kira-kira sudah mungkin 20 tahunan. Dan sekarang hari ini kita ketemu dengan kalian. Tadi saya pertama bicara bahwa kita perlu baik-baik dibaca. Jangan menjadi orang Kristen yang KTP ya, hanya dengan khotbah ya, khususnya dengan khotbah yang senang ya. Prosperity gospel, bahwa percaya Tuhan bisa kaya, percaya Tuhan bisa penyakit disembuhkan, pokoknya percaya Tuhan itu enak. Tidak salah, Tuhan bisa mampu bekerja ya. Dalam waktu 2000 tahun yang lalu Tuhan ada di atas bumi juga menyembuhkan banyak orang sakit. Tapi kalau kita lihat perjalanan dari rasul-rasul ya, dari mulai Rasul Paulus, Petrus ya, lalu Yakobus, Judas, lalu satu lagi Yohanes yang umur yang paling tua ya. Semua hidupnya tidak ada yang enak ya. Jadi kadang-kadang saya mikir, kalau ada pendeta mengatakan bahwa kita hidup mewah, kalau enggak kita memalukan Tuhan, saya kira itu salah. Karena Tuhan mengatakan bahwa barang siapa yang mengasihi aku, mengikuti aku, harus pikul salib. Jadi perjalanan kita melayani Tuhan itu bukan suatu hal yang maksudnya flamboyan ya, mewah. Saya lihat banyak pendeta ya di Surabaya maupun Jakarta ya, istrinya pakai tas ya Chanel, mungkin ada yang Hermes dan lain-lainnya. Bukan saya melarang, tapi kita orang Kristen itu sebetulnya hidupnya adalah sebuah testimoni, kesaksian. Saya juga termasuk oke lah berkecukupan. Saya juga bisa hidup super mewah. Tetapi kalau kita pikir bahwa kita bisa menjadi batu sandungan untuk banyak orang, maka kita harus memperhatikan tindakan kita. Karena orang Kristen itu sebenarnya testimoni, suatu kesaksian. Itu juga Tuhan yang mengajarkan kita bahwa kita adalah terang, kita adalah garam. Maka itu saya kurang setuju ya, bahwa percaya Tuhan itu pasti makmur. Bisa saja terjadi, Tuhan memberkati, dan kita banyak lihatlah anak-anak Tuhan diberkati Tuhan, kita banyak lihat. Tapi itu bukan ukurannya. Ukurannya adalah siapa sebetulnya Allah yang bernama Tuhan Yesus itu yang Anda kenal.
Mungkin Anda melihat bahwa oh dia adalah dokter karena waktu saya sakit ya, dia menyembuhkan saya, berarti dia dokter yang baik. Atau ada orang bilang dia adalah banker yang baik ya. Waktu saya susah, Tuhan utusin berapa orang membantu saya, jadi Tuhan itu finansial yang baik. Jadi pengenalan kita terhadap Tuhan itu begitu dangkalnya. Kita anggap Tuhan itu ya seperti dewa-dewa. Ya, jadi kalau kita bilang gitu, kita susah menginjil karena banyak orang bilang, saya ke kelenteng juga doa-doa juga dapat harta, dapat rezeki ya. Jadi kenapa saya harus percaya Tuhan Yesus ya? Maka itu ini kita perlu pengenalan terhadap Tuhan yang benar. Saya juga harap semua hamba Tuhan ya harus menjelaskan Alkitab secara benar. Dan kita di dalam pemulihan Tuhan atau Braden ya, ini Jonathan Darby, kita berusaha mengenal Alkitab dengan tepat, dengan benar. Itulah penting untuk malam hari ini semua pendengar di sini ya. Maka Anda selain dapat satu firman Tuhan dari para pendeta atau hamba Tuhan, Anda perlu baik-baik membaca Alkitab. Saya memilih tema ini karena saya ingin cerita sebuah kejadian di Alkitab. Yaitu ada kejadian di gereja Korintus. Gereja Korintus itu kalau Anda baca baik-baik 1 Korintus, gereja ini benar-benar payah. Semua yang jelek yang terjadi di manusia semua ada di gereja itu. Perjinakan terjadi, malahan perjinakannya orang berjinak dengan ibu tirinya. Perpecahan, ya. Lalu beda antara orang kaya dan miskin. Waktu ada pemecah roti, ya, Holy Communion, yang kaya makan dulu, mabuk-mabukan, ya, tidak ambil pusing yang miskin. Lalu saling menggugat dan antara kaum saling menggugat dan laporkan kepada orang yang tidak percaya Tuhan. Jadi lalu berhala. Begitu semua komplit ya, dosa-dosa semua dari gereja Korintus. Lalu Paulus ini, dia rasul yang besar ya, saya kadang-kadang mikir ya, kenapa Paulus begitu mengasihi di gereja Korintus? Pada gereja Korintus tidak ada yang menyenangkan. Kalau saya jadi Paulus, saya lebih senang ke Filipi, karena gereja Filipi penuh kasih dan Paulus pernah dibantu ya, didukung soal keuangan dan lain-lain. Atau saya senang gereja Efesus, karena Efesus penuh dengan kebenaran, sebenarnya tinggi sekali. Jadi kenapa harus pilih Korintus? Dan Paulus tinggal di Korintus 1,5 tahun ya. Dan gereja itu betul-betul gereja yang mungkin jarang ada gereja yang begitu bobroknya ya pada waktu itu. Semua ada, berhala ada, perjinakan ada, ribut ada, kaya miskin ada, perpecahan ada, apapun Anda sebut komplit di gereja Korintus. Tetapi Paulus tegur gereja Korintus. Dia gunakan 16 pasal ya, menceritakan, memperbaiki, menegur jemaat di gereja Korintus. Karena teguran itu, Paulus merasa tidak damai. Karena dia takut bahwa teguran dia terlalu keras. Sehingga mungkin bisa menjadi batu sandungan untuk para jemaat. Sehingga dia kirim satu teman sekerja namanya Titus ya, itu datang ke gereja Korintus untuk mengetahui keadaannya gimana. Dan Titus membawa kabar baik. Ternyata gereja Korintus bertobat. Ya, anak yang tadi berjinak dengan ibu tirinya juga bertobat. Maka Paulus menulislah 2 Korintus. 2 Korintus, banyak komentator Alkitab mengatakan ini sebenarnya adalah autobiografi dari seorang rasul Paulus itu. Dan sekarang saya sama jemaat saya membahas ya, kira-kira 20 episode, 20 kali sidang cerita mengenai 2 Korintus. Dari Korintus, 2 Korintus melihat bagaimana sikap dari seorang hamba Tuhan. Jadi sekarang saya ambil cuplikannya sendiri. Waktu Paulus memulai pasal 1 di 2 Korintus, Paulus pertama-tama dia panjatkan segala puji syukur. Dia rasa terima kasih kepada Tuhan. Ini bukan surat lebasi-basi dulu, terima kasih banyak. Banyak orang kaya di Indonesia ini ya, atau orang Kristen lah pada umumnya. Dapat untung besar ya, aduh. Dia cerita nih, saya dapat dagang, dapat untung besar, saya maju, bla 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 bla. Terakhir dia merasa hati nurani nggak enak. Dia kata terakhir dia bilang, ini semua Tuhan yang berkati. Padahal dalam hati kecil dia, sebenarnya dia mau pamerkan kekayaan. Dia mau cerita ya hebatnya dia. Tapi nggak enak kalau ngomong gitu. Terakhir dia bilang gini, puji syukur terhadap Tuhan, ini semua berkat Tuhan. Jadi Tuhan itu kita bodoh-bodohin ya. Jadi kita kasih tahu Tuhan bahwa ini harta ya, saya yang nikmati. Untuk engkau Tuhan, saya cuma kasih tahu puji syukur aja. Itulah sikap kita sebagai orang Kristen. Jadi terima kasihnya kita serahkan Tuhan. Tapi hartanya saya foya-foya saya nikmati. Paulus tidak demikian. Kita baca baik-baik tapi tidak ada waktu bahas hari ini. Paulus bilang saya panjatkan segala puji syukur Tuhan karena satu alasan. Dia bilang saya mengalami begitu banyak kesengsaraan. Betul-betul sampai kemungkinan hidup aja tidak ada. Kita lihat nanti di
2 Korintus pasal 11 ya, tapi bukan bahas hari ini. Dipukul, dirampok, kapalnya mau tenggelam, sampai nyawa pun hampir hilang. Tapi untuk itu dia panjatkan segala puji syukur kepada Tuhan. Kenapa? Dia lanjutkan di ayat 3, dia bilang, karena di dalam pengalaman dia ini, dia baru mengenal Allah yang hidup yang dia sembah itu adalah Allah yang penuh belas kasihan. Allah yang memberikan hiburan kepada orang yang menderita untuk Tuhan. Dan tujuannya bukan hanya menghibur Paulus. Dia mau Paulus dengan hiburan Tuhan, supaya Paulus bisa menghibur orang lain yang juga menderita. Ini poin saya malam hari ini. Kita menghadapi pandemik ya, saya hadapi pandemik, saya ngurusi pasien. Karena saya punya rumah sakit, dan kebetulan saya ngurusi memang orang yang tidak mampu. Di Jakarta aja kita tanggung jawab 1.700 keluarga. Jadi tiap bulan kita kasih cash assistance dan sembako. Dan kasih vitamin sebulan. Vitamin C, vitamin B, vitamin zinc ya. Jadi saya ngurusi. Dan tiap hari saya dapat laporan ini meninggal, itu meninggal, hamba Tuhan meninggal. Cukup stres ya. Dan rumah saya 8 orang kena. Yang bawa itu security, bawa ke bujang, bawa ke pembantu, dan akhirnya bawa kepada pengasuh rumah tangga saya. Saya rawat pengasuh itu dengan 4 profesor, 8 dokter, plus dokter Singapura. Saya obati dia 3 bulan kurang 4 hari dan meninggal. Cukup menyedihkan. Dia ikut saya 15 tahun, seorang saudari, ikut keluarga kita 15 tahun, dan akhirnya meninggal. Saya bayar bond itu 3 miliar untuk 1 orang saja. Tapi sampai hari ini saya terus masih berasa salah ya. Apakah treatment kita itu ada yang salah enggak? Saya terus di depan Tuhan ya, saya minta dilihat hati nurani saya bersih enggak. Karena seorang saudari kasihan ikut saya 15 tahun, ikut kita 15 tahun, dan kita all out. Saya kasih tahu rumah sakit saya, whatever. Jadi operasi 2 kali usus karena ada internal bleeding. Akhirnya meninggal. Jadi cukup stres tiap hari kita ngurus ini ya. Kalau di Surabaya, pada hospital belum buka, jadi saya kerja sama Seloam. Ya, saya teleponi dokternya, ngurusi keuangannya. Dan terus kita urusin, cukup stres. Tidak mudah melewati pandemi. Mungkin orang pikir, Pak Tahir enak hidupnya, semua serba cukup. Ya, tidak demikian. Karena saya seorang pelayan orangnya. Jadi saya ngurusin yang sakit. Dan mungkin banyak orang bisa bersaksi untuk saya itu.